Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Semoga amalan ibadah kita baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita nanti untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Semoga kehidupan kita di akhirat menjadi kehidupan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang saya hormati, kita melanjutkan ngaji kita. Kita sudah masuk bab baru, man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Barang siapa yang haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq, mengamalkan benar-benar arti kalimat tauhid la ilaha illallah, itu nanti memang akan terhalang dari neraka dan dirindukan oleh surga, diminta masuk oleh surga. Yang jadi permasalahan ya, banyak segala hal yang berlaku di agama kita itu dilakukan tanpa didasari ilmu. Sekali lagi, banyak hal yang kita lakukan, kita ibadah tidak didasari ilmu. Padahal kalimat jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita disuruh mengilmui, ilmuilah. Kalau hanya diminta melihat, mungkin nanti kalimatnya fandur la ilaha illallah. Amati. Tidak ada Tuhan selain Allah. Disuruh mencari-cari. Akhirnya nanti mungkin salah paham demikian. Nyari di gua, nyari di tempat-tempat keramat, disuruh mencari Tuhan. Tidak. Fa'lam, ilmuilah. Juga bukan untuk sekedar dirasakan. Fas'ur la ilaha illallah. Rasakan di batin. Gusti Allah itu ada di mana? Tidak. Tidak zahir, tidak juga batin berjalan sendirian. Tapi benar-benar disuruh memahami, disuruh mencari keterkaitan antara yang zahir dan yang batin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sampai kepada kesimpulan memang mudah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa, kalau diterjemahkan mengatakan, tapi qala pengucapan itu keluar dari kesadaran diri. Pengucapan itu keluar dari kesadaran diri. Nah, kita ketahui di dalam hukum muamalah suami istri ya, tidak mudah untuk sekedar mengatakan saya cerai kamu, itu pasti atas pertimbangan banyak. Baru muncul kalimat cerai. Karena qaul itu dari hati. Dari hati. Kalau saya guyonan seringkali ketika ada seseorang itu mudah untuk mengeluarkan isi kebun binatang gitu. Guyonannya sederhana ya. Tidak mungkin tomat keluar dari botol kecap. Karena kalau isinya tomat, keluarnya pasti tomat. Nah, kalau kata-katanya binatang-binatang semua ya, isinya memang sedemikian. Tapi kalau kalimatnya yang keluar mudah ketika kesandung la ilaha illallah, menerima rezeki, alhamdulillah. Ada musibah, innalillah. Oh, ada yang perlu dikoreksi. Semuanya kalimat thayyibah, berarti isinya baik. Maka man qala la ilaha illallah, berarti di hatinya sudah terpatri rasa cinta, rasa kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Allah sebagai penciptanya. Maka ini akan saya bacakan biar tuntas ya. Katsirum minan nas yukhti'una fi fahmi ahadits
man qala la ilaha illallah. Karena hadis la ilaha illallah ini versinya banyak. Dikatakan kebanyakan manusia yukhti'una fi fahmi hadis la ilaha illallah. Banyak sekali mu'dhamun nas. Kebanyakan manusia itu salah memahami hadis tentang qala la ilaha illallah. Dikira cukup mengatakan. Tapi di sini perlu kita garis bawahi, kalau sudah biasa dzikir la ilaha illallah sangat baik ditingkatkan dengan mengilmuinya. Maka kokoh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak sekedar di pakaian takwa menjadi takwa gitu. Pakaian takwa, koko, itu zikir, setelah zikir selesai ganti baju, la ilaha illallahnya hilang. Tidak, tetap harus dipraktekkan. Ya. Karena pemahaman yang salah hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah tanpa didasari ilmu, fayadunnuna bi anna talaffuz biha yakfi wahdah lin najati minan nar wa dukhulil jannah. Karena dianggap yadunnuna, dhanna yadunnuna mengira hanya dengan talafut pengucapan la ilaha illallah cukup untuk dirinya selamat dari neraka dan mudah masuk surga. Ini yang dikhawatirkan oleh Mu'adz bin Jabal ketika mendengarkan hadis ini. Dimarahi para sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, kalau bahasa kita mungkin dimarahi. Kenapa kamu kok nggak ngasih tahu awal-awal ya Mu'adz? Karena disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika menjelang wafat. Karena khofa ta'assuman, takut dirinya berdosa. Karena memang pesannya Nabi, la tubashirhum, jangan dikasih tahu kepada masyarakat awam. Limadha ya Rasulullah? Mengapa ya Rasulullah? Fayattakilu, karena nanti kebanyakannya akan memahami salah. Kemudian fayattakilu, ya sudahlah, pokoknya modal la ilaha illallah selesai urusan. Tidak, karena harus dipraktekkan. Dalam mempraktekkannya, disitulah ujian-ujian kehidupan. Allah pengen ngetes, apakah kita benar-benar tawakal kepada Allah. Apakah kita menyadari kalau diberi nikmat itu hanya titipan, hanya ujian. Kalau diberi musibah juga itu ujian. Sampai sebegininya. Jadi konteksnya hadis ini ya, disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal karena Nabi menyampaikan kepada beliau. Senang ketika mendengar, wah enak ternyata kehidupan beragama Islam ini kan kalau kita jujur kan berat. Mulai bangun tidur jangan disuruh bangun, suruh doa langsung. Mau tidur disuruh doa. Kalau imannya cukup, diminta sebelum tidur pun harus wudu. Pada logika manusia, kalau kena air malah nggak bisa tidur. Tapi kalau menggunakan logika nubuwah, logika ilahiyah, pikiran yang didasarkan kita berta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Allah, justru ketika mau tidur kita wudu itu meredam. Tapi kalau hanya dilihat dari sisi keduniaan, wong ngantuk, dimei banyu, lah tambah melek, tidak ngantuk-ngantuk, gitu. Ini bagaimana kita disuruh menerapkan la ilaha illallah sampai begitunya. Akhirnya masalah kan banyak. Mu'adz juga ketika mendengarkan hadis ini ya senang sekali, ya Allah ternyata semudah ini dalam menjalankan Islam. Semuanya terhapus dengan la ilaha illallah. Padahal tidak. Ada syarat-syaratnya. Walaisa kadzalika fa inna man yadhunnu dzalika minal maghrurin. Bahwasanya yang mengira sedemikian, dan ini yang juga dikira oleh Mu'adz pada saat mendengar itu, karena akhirnya ditegur oleh Nabi, la tubashirun, jangan diberitakan serta merta.
Jangan disampaikan serta-merta. Kenapa? Fa inna may yadunnu dzalika minal maghrurin. Kalau menganggap ini sebagai hal yang sepele, mudah, oh gampang, maka minal maghrurin, termasuk golongan maghrurin yang terkecoh. Karena Allah juga selalu menguji kita. Apakah kita terkecoh apa tidak? Maka perintahnya jelas, ikro, fa'lam. Dan jenengan ini sekarang pada posisi fa'lam, mengilmui. Ya. Karena amalan ibadah yang diilmui, kualitasnya itu sangat berbeda dengan yang tidak diilmui. Meskipun jungkir balik. Khatam Quran berkali-kali. Karena logikanya simpel. Ketika sudah khatam berkali-kali, ibadah jungkir balik, ditanya, apa yang kamu dapatkan? Kosong, wahai Allah. Naudzubillah. Sedangkan yang berkualitas, meskipun sedikit, bisa kita mempertanggungjawabkan. Karena akal kita nanti akan dimintai tanggung jawab. Yang paling mahal dari diri kita adalah akal kita. Sejak penciptaan pertama kali, derajat kita langsung di atas malaikat. Oleh malaikat disuruh bersujud. Derajatnya langsung tinggi. Semakin turun, semakin ke bumi, turun derajat kita. Maka Allah memperingatkan, jangan sampai menjadi balhum adol, lebih rendah daripada binatang. Dan kita, naudzubillah, di zaman ini kehidupan malah mengarah ke sana. Arus kehidupan memaksa kita mempertuhankan dunia, mempertuhankan tubuh. Segala sesuatu kenikmatannya dijadikan acuan dengan ukuran kenikmatan tubuh. Naudzubillah. Kembali lagi, balhum adol, padahal derajat kita tinggi, yaitu diberikan akal untuk mengilmui. Karena ini nanti akan diminta tanggung jawab. Maka kita sering mendengarkan, ya, lisan kita nanti dikunci. Tangan kaki semua akan dimintai tanggung jawab dan bisa berbicara. Karena akan menjadi saksi, ternyata apa? Tubuh kita gunakan tidak berdasarkan ilmu untuk mengenal Allah, tapi hanya untuk mencari kesenangan dunia. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita menjadi hamba-hambanya Allah yang diridhai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, lam yafham la ilaha illallah li'annahu lam yatadabbar. Ini. Maka kita harus mentadabburi. Jenengan sholat, kita tadi sholat itu harus yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Barulah nanti ketemu sholat kita itu khusyuk. Sholat 5 menit akan terasa khusyuk kalau kita mampu tafakkur. Berarti sholat kita tadi menggunakan akal dan hati kita. Tidak hanya sekedar mendatangkan tubuh, ngikuti imam sambil ngantuk-ngantuk, selesai. Tidak. Marilah kita perbaiki diri kita masing-masing sebagai manifestasi pelaksanaan, ya, wujud perintahnya Allah, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga ini yang sedikit bermanfaat bagi kita semua tanpa terkecuali, dan kita bisa menyambungkan, memanjangkan kepada sanak keluarga kita, terutama istri-istri ataupun anak-anak kita. Dan inilah akan yang menjadi amal jariah, walaupun sedikit tapi memiliki kualitas. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.